Seperti janji saya di video ini ya, video yang kita publish beberapa waktu lalu mengenai kinerja dari saham-saham perbankan. Nah, di video kali ini kita akan bahas salah satunya. Dan kebetulan setelah saya hitung-hitung ternyata banyak yang merequest untuk review saham BRIS dan saham BTPS. Cuman karena BRIS ini sudah naik, jadi kita tidak bahas ya, kita bahas BTPS saja yang saat ini harga sahamnya sedang turun ya. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini dan silahkan teman-teman download ebook kami. Karena kami sudah menulis ebook yang berisi analisa saham, ada 5 saham yang sudah kami analisa dan menurut analisa kami masih kategori undervalue. Untuk mendapatkan e-booknya teman-teman tinggal download secara gratis melalui link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Cuman sekali lagi teman-teman ya, bahwa e-book tersebut hanya sebatas tambahan referensi saja ya. Pastikan Anda analisa ulang sebelum membeli saham yang ingin Anda miliki. Oke, video kali ini kita akan bahas saham BTPN Syariah atau saham dengan kode emiten BTPS ya. Kita lihat dulu pergerakan harga sahamnya sepanjang tahun 2022 dan tahun 2023 awal ini. Kita lihat di tahun 2022 kemarin harga sahamnya sempat menyentuh level 4.000-an ya di awal tahun 2022 ya. Kemudian seiring berjalannya waktu ternyata trennya turun. Ya, trennya turun pertengahan tahun 2022, harga sahamnya makin turun, kemudian sempat naik di bulan Novembernya sebelum akhirnya di saat video ini diambil harga sahamnya sudah menyentuh di level 2340 ya. Jadi dari harga tertingginya di tahun 2022 ini turunnya cukup signifikan ya, hampir 50% sendiri. Bahkan kalau kita hitung secara year to date pun di tahun 2023 ini harga saham BTPS turun 16,13% ya. Dan apakah ini menarik untuk kita serok gitu ya, untuk kita beli di harga bottom ya, kita bahas sisi fundamentalnya ya. Oke, nah BTPS sendiri kalau kita lihat secara company profile ini bank yang menurut saya sangat unik gitu ya, bank yang sangat unik yang menurut saya saingannya tidak ada gitu ya, tidak ada pesaing. Saingannya biasanya sih bank-bank yang lebih kecil seperti BPR dan sebagainya seperti itu ya. Tapi untuk sekelas bank umum menurut saya tidak ada pesaingnya. Nah, BTPS sendiri dia mengincar komunitas ya, komunitas ibu-ibu. Biasanya kalau kita ngelihat atau mungkin teman-teman sendiri, istri ataupun mungkin ibunya ya yang dia rajin PKK gitu, biasanya akan ada tuh dari BTPS, dari pegawai BTPS yang dia juga muncul di situ untuk menawarkan kreditnya. Jadi memang fokus utama di BTPS ini adalah di komunitas wanita ya, komunitas ibu-ibu, dan sekarang sudah ada di 2.600 kecamatan. Memiliki 6 juta nasabah dengan 4,5 juta nasabah yang aktif. Nah, sekarang kita bahas juga mengenai istilahnya sumber dana maupun pembiayaannya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai saham bank, bank ini kan bisnisnya adalah dia menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dia menyalurkan kredit. Ya, menyalurkan dananya dalam bentuk kredit. Jadi kita harus tahu berapa simpanannya dan berapa pinjamannya ya, karena kalau tidak ada simpanan dan pinjaman ya bank ini tidak jalan seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang warna orange ini ya, ini adalah BTPS funding. Kemudian yang warna ini krem ini ya, ini adalah BTPS lending. Jadi simpanannya adalah di warna orange ini dan pinjamannya adalah di warna krem. Nah, di sisi simpanan BTPS ini mengincar nasabah-nasabah yang dia ketika dia kategorinya adalah seorang pekerja, dia yang pekerja kaya gitu ya, pekerja golongan menengah ke atas sampai kaya, very rich dan middle and high income dengan income di atas 5 juta per bulan. Kemudian untuk kategori orang-orang self-employed atau seorang pengusaha, nah BTPS ini mengincar para pengusaha dengan ukuran company yang besar, large dan medium companies.
Nah, bagaimana di sisi pinjamannya? Ternyata untuk sisi pinjamannya BTPS ini fokus kepada masyarakat yang masih belum bisa berbank gitu ya. Istilahnya unbankable, productive poor. Jadi golongan menengah ke bawah yang dia sebenarnya berproduktif ya. Dia sebenarnya produktif dan menghasilkan bisa mengenerate income, tapi di sisi kelayakan bank rata-rata dia belum mereka ini belum layak untuk berbank ya, istilahnya berbank untuk pinjaman. Nah, disinilah BTPS mengincar nasabah-nasabah ini. Nah, jadi sangat unik. Bahkan menurut saya Bank BRI pun bank yang bisnis bank yang fokus di usahanya adalah pembiayaan UMKM pun masih belum bisa menyentuh nasabah dari BTPS ini. Kemudian kita lihat profil dari nasabah-nasabahnya ya, dan di sini teman-teman bisa lihat 100% nasabah pembiayaan adalah wanita segmen pra dan cukup sejahtera ya. Jadi bisa kita simpulkan tadi mereka memang adalah masyarakat yang prasejahtera tapi mereka bisa berproduktif seperti itu. Kemudian karena mayoritas ya bahkan 100% nasabahnya adalah wanita, maka 95% karyawan dari BTPS ini juga wanita. Dengan 74% level supervisor ke atas adalah wanita. 45% karyawan dari BTPS ini adalah lulusan SMA atau sederajat ya. Jadi memang ini bisnis yang sangat unik menurut kami ya, karena rata-rata kalau bank-bank pada umumnya dia selalu mengangkat mereka-mereka yang sudah minimal S1 ya, lulusan S1, tapi 45% karyawan dari BTPS ini adalah lulusan SMA atau sederajat. Nah, kita lihat rasio keuangannya ya. Nah, disinilah juga menariknya ketika BTPS mengangkat karyawan yang mayoritas adalah lulusan SMA sederajat, maka bisa dipastikan biaya untuk gaji mereka itu pun juga lebih kecil ya dibandingkan kalau misalkan banyak mengangkat para lulusan S1 bahkan S2 seperti itu. Terlihat dari BOPO ya. BOPO ini istilahnya beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. BTPS ternyata secara BOPO jauh lebih kecil dibandingkan pada bank konven umum atau bank umum syariah yang lainnya seperti itu ya. Bank konvensional maupun bank umum syariah rata-rata BOPO-nya antara 78 sampai 80%, sedangkan BTPS ini 58%. Nah, selain kita melihat BOPO, kita juga perlu melihat yang namanya NPF maupun FDR. Apa itu NPF? NPF ini kalau di bank konvensional namanya NPL ya, non performing loan. Kalau ini non performing financing, jadi nasabah-nasabah macet. Nah, NPF sendiri untuk BTPS itu hanya 2,4%, lebih kecil dibandingkan rata-rata bank konvensional dan juga lebih kecil dibandingkan rata-rata bank umum syariah lainnya. Ya. Kemudian di sisi FDR ini funding to deposit ratio ya, jadi antara simpanan dan pinjaman. Ini juga perlu kita lihat. Nah, problemnya adalah yang sedikit mengganjal adalah FDR-nya yang cukup tinggi, di mana BTPS ini FDR-nya 96%, kemudian ini masih jauh di atas rata-rata bank konvensional di level 80% dan juga bank umum syariah di level 72,8%. Sebenarnya ini masih tahap aman karena masih di bawah 100%. Dan kalau saya melihat ya idealnya adalah sebenarnya di level sekitar 92% itu ideal. Itu amannya, tapi kalau 96% ya ini sudah istilahnya batas maksimal aman ya. Intinya jangan sampai 100%, karena kalau 100% berarti dari mana bank itu menyalurkan kreditnya ya. Jadi antara simpanan dan pinjaman, gede pinjaman. Kalau gede pinjaman, nah nanti si penyimpan ini, si nasabah simpanan kalau dia mau narik duit ya nggak ada duitnya kan, seperti itu ya. Jadi yang lebih aman adalah yang di bawah 100%. Ya. Paling aman 92%. Nah, data-data yang saya sajikan di slide sebelumnya adalah data-data yang saya ambil dari Public Expose, yang dia Public Expose BTPS ini terbaru terbit sekitar bulan April 2022 ya. Dan sedangkan untuk laporan keuangan full year 2022 sudah keluar. Nah, sekarang kita lihat untuk rasio di akhir tahun 2022-nya. Beberapa rasio yang mungkin kita perlu cermati adalah di FDR kemudian NPF ya, yang dimana FDR-nya ternyata membaik ke 95,6%,
6%, jadi sudah turun dibandingkan level di bulan April 2022. Kemudian untuk NPF gross maupun NPF net ini juga cukup bagus ya, bahkan sangat bagus. 2,65% untuk grossnya dan netnya 0,34%. Apa bedanya gross dan net? Gross ini ibaratnya pinjamannya macet tapi masih batuk-batuk ya. Jadi istilahnya si nasabah tetap bayar tapi memang bayarnya telat. Tapi kalau NPF net ya, yang net ini adalah yang benar-benar nggak bisa bayar. Ya benar-benar nggak bisa bayar alias ya sudah akhirnya sita jaminan dan sebagainya seperti itu. Dan netnya adalah 0,34%, di mana ini juga angka yang sangat bagus ya. Karena skema dari bisnisnya BTPS dalam hal melakukan pinjaman, mereka kan meminjamkan ke komunitas. Nah, komunitas ini bareng-bareng saling membackup. Jadi jika ada salah satu anggota yang dia tidak bisa bayar bulan itu, nah anggota yang lain dia akan menalangin dulu. Menalangin dulu, baru si yang nasabah yang nggak bisa bayar nanti akan dibayar di kemudian hari kepada si anggota yang lain. Nah, kira-kira seperti itu model bisnisnya. Oke, kemudian kita lihat di sisi asetnya ya, dan aset di sini yang kita soroti adalah di sisi piutang di sini. Piutang ini adalah pinjaman. Jadi kalau bank syariah ini menamakan pinjamannya itu adalah dengan piutang. Di mana piutangnya naik ya sekitar 10% dan ini juga bagus ya. Maka yang kita lihat nanti kita selalu pantau setiap triwulan adalah kenaikan piutangnya. Kita langsung masuk saja di sisi laba bersihnya ya, di sisi kinerja operasionalnya. Dimana kalau kita lihat full year tahun 2022 ini, dari sisi pendapatan itu naik ya, pendapatan bunga istilahnya ya, atau pendapatan bagi hasil itu naik 15% dari 4,6 triliun menjadi 5,3 triliun. Laba brutonya naik 17%, 17,5% dari 4,2 triliun menjadi 5 triliun. Ini menarik sekali ya, dimana kita lihat pendapatan bunganya 5,3 triliun, tapi laba bruto hak bagi hasil milik bank 5 triliun sendiri. Ya, jadi ini istilahnya gross profit marginnya sangat besar seperti itu ya. Kemudian untuk laba bersihnya ini juga naik 21,5% dari 1,4 triliun menjadi 1,7 triliun. Nah, sekarang kita lihat pendapatan bunga maupun laba bersih dalam jangka panjang ya. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2022 pendapatan dari BTPS selalu naik. Dan ini sangat bagus menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis dari BTPS ini selalu berkembang. Laba bersihnya pun juga demikian ya. Ibarat seperti anak tangga selalu naik. Tahun 2020 memang terjadi penurunan karena pandemi waktu itu, di mana sektor ultra mikro yang menjadi sasarannya BTPS ini sangat terdampak. Nah, tapi begitu masuk tahun 2021 dan tahun 2022 akhirnya bisa kembali bangkit ya, bisa kembali bangkit dari keterpurukan. Sampai tahun 2022 labanya mencapai 1,7 triliun, di mana ini adalah laba terbesar sejak tahun 2014 ya. Bahkan kalau kita lihat beritanya 1,7 triliun laba yang dihasilkan BTPS adalah laba tertinggi, laba all time high dari sejarah BTPS berdiri. Oke, di sisi lain yang juga menarik adalah dividen payout rasionya yang sekitar 30-an%, dan ini juga bagus ya, dimana tidak semua laba itu dibagikan ke dividen, tapi sebagian tetap dibagikan dividen dan sebagian untuk ekspansi, yang dimana 70% kebanyakan untuk ekspansi. Nah, sekarang kita masuk ke valuasinya nih. Di harga saat video ini diambil di harga 2.430 menunjukkan level PBV 2,15 kalinya ya, 2,1 kalinya, yang dimana ini adalah PBV terendah sejak perusahaan IPO ya, sejak BTPS ini IPO. Tahun 2018 menyentuh PBV 3,4 kali dan 2019 sempat di 5,4 kali, sekarang 2,15 kali. Padahal di sisi ROE secara kinerjanya masih stabil tuh di level 24% ROE-nya ya. Jadi bisa dikatakan harga sekarang pun walaupun PBV-nya tidak di bawah 1 kali, tapi menurut saya ini sudah kategori undervalue. Nah, dari beberapa analisa tersebut bisa kita simpulkan beberapa hal ya. Yang pertama, menurut saya neracanya juga sangat sehat ya. Nah, neraca ini yang perlu kita pantau. Misalkan kita sebagai pemilik dari saham BTPS, yang kita pantau dari neraca adalah pertama pertumbuhan
simpanan ya. Jadi simpanannya harus naik. Yang kedua adalah pertumbuhan pinjaman alias pertumbuhan piutang. Piutangnya juga harus naik. Jadi ketika simpanan dan pinjaman ini selalu naik setiap triwulan atau setiap tahunnya, maka potensi kenaikan pendapatan itu akan terus terjadi. Di sisi lain kita juga perlu melihat financing to deposit ratio-nya atau FDR-nya ya. Dimana untuk FDR ini levelnya harus di bawah 100%. Ya, sebisa mungkin ya bisa sampai ke 92% atau 90 maksimal 95% menurut saya itu masih safe, masih aman. Kalau misalkan sudah di atas 100% ya itu sudah tidak sehat lagi ya. Jadi antara pinjaman itu lebih besar dibandingkan simpanan. Dan yang perlu kita perhatikan lagi di sisi neraca adalah NPF-nya atau non-performing financing-nya, yang dimana untuk NPF-nya harus selalu rendah. Ya, saat ini NPF net-nya masih 0,3% dan itu sangat bagus ya. Jadi kita semoga BTPS masih bisa mempertahankan NPF net yang 0, sekian persen ya. Intinya adalah harus di bawah 5%. Kemudian di sisi lain kita misalkan punya di harga 2.300 sekarang ya, itu proyeksi atau potensi dividen yield yang kita dapatkan untuk masa depan masih di kisaran 3% untuk dividen payout ratio 30% ya. Yang itu menurut saya juga sangat bagus untuk istilahnya berjaga-jaga ketika harga sahamnya nggak mau naik. Kemudian jika kita menghitung secara valuasi, di mana secara histori PBV dari BTPS pernah dihargai di level 4 kali PBV atau bahkan sampai 5 kali PBV, ya maka harga sekarang ada potensi untuk naik 100% atau 1 bagger. Dengan catatan ya, perusahaan masih terus bisa mempertahankan kinerja yang cemerlang seperti yang dilakukan di tahun 2022 kemarin untuk masa depan nanti. Oke, itu sekilas review mengenai saham BTPS. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.